Anda masih dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, pada debat kali ini mengusung tema Hukum, Pemerintahan, Transformasi Ekonomi dalam Penguatan Demokrasi menuju Kabupaten Pati yang unggul, sejahtera, bermartabat, dan berkelanjutan. Debat terbagi dalam 6 segmen, meliputi pendalaman visi misi, menjawab pertanyaan dari panelis, bertanya dan memberikan tanggapan antar pasangan calon, dan pernyataan penutup atau closing statement. Hadirin dan pemirsa, memasuki segmen pertama debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Haji Sudewo STMT dan Risma Adi Chandra disilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami mohon untuk bisa berdiri di belakang podium. Baik, selanjutnya kami panggil pasangan calon nomor urut 2, Wahyu Indrianto SE dan Insinyur Suharyono MM, naik ke atas panggung. Hadirin mohon diam. Baik. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, Budiono dan Novi Eko Yulianto dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami mohon untuk dapat berdiri di belakang podium. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 berikut ini. Dari puncak gunung hingga tepi pantai, perbukitan sungai, 406 desa, 21 kecamatan, sampai pilkada dengan aman. Yo ayo semua warga Pati, Rabu 27 November 2024, pilihlah gubernurmu, pilihlah bupati dengan hati nuranimu. Semoga kita diberi pemimpin yang terbaik, semoga pemilihan berjalan sesuai harapan. Pati bumi demokrasi semakin makmur sejahtera. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk dapat menyampaikan visi misinya secara langsung dengan durasi 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah memasuki tahapan pilkada pada sesi debat yang kedua, merupakan kelanjutan dari debat pasangan calon yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang kami hormati, kami menginginkan memimpin Kabupaten Pati karena kami ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Pati yang adil dan makmur, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah strategis yang ingin kami lakukan dalam rangka mewujudkan visi kami, yaitu pengelolaan pendidikan
yang bagus, berkualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, melibatkan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dalam rangka pembentukan karakter atau kepribadian masyarakat Kabupaten Pati. Pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur adalah urat nadi perekonomian, tanpa infrastruktur yang baik tidak mungkin perekonomian akan berjalan secara baik pula. Kemudian reformasi birokrasi yang melayani secara efektif kepada masyarakat, betul-betul tulus, ikhlas, bisa melayani masyarakat secara baik. Kemudian juga peningkatan lapangan usaha, juga menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka mengentaskan pengangguran. Kami akan berkomitmen supaya iklim investasi di Kabupaten Pati bisa baik dan tumbuh berkembang dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Kabupaten Pati. Kami mohon dukungan supaya kami bisa memimpin Kabupaten Pati untuk Pati lebih maju. Baik, waktu habis. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Baik hadirin dan pemirsa, selanjutnya marilah kita saksikan penayangan video visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berikut ini. Dari puncak gunung hingga tepi pantai, perbukitan sungai, 406 desa, 21 kecamatan, sambut pilkada dengan aman. Yo ayo semua warga Pati, Rabu 27 November 2024, pilihlah gubernurmu, pilihlah Bupati dengan hati nuranimu. Semoga kita diberi pemimpin yang terbaik, semoga pemilihan berjalan sesuai harapan. Pati bumi demokrasi. Baik, kami silakan kepada paslon urut 2 untuk bisa menyampaikan visi misi secara langsung dengan durasi waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Forkopimda, Ketua Partai Politik, panelis dan juga moderator, pasangan 01 dan 03, dan para awak media dan hadirin semua yang berbahagia. Visi kami yaitu terwujudnya Kabupaten Pati yang sejahtera, unggul dan berkeadaban. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan religius. Kemudian kita juga akan meningkatkan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kita akan meningkatkan daya saing potensi ekonomi daerah. Kita akan meningkatkan infrastruktur pembangunan, kita akan meningkatkan peran serta masyarakat, pelayanan kesehatan, dan juga mengentaskan kemiskinan. Yang terakhir, kita juga akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, yang berkaitan dengan tema kali ini, yaitu masalah hukum, pemerintahan dan ekonomi adalah misi kami yang kedua dan ketiga. Namun demikian, masing-masing misi saling berkaitan untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang sejahtera, unggul, dan berkeadaban. Kami juga ingin membangun Kabupaten Pati dengan sesanti bangun desa wargane mulya. Baik, masih ada waktu? Baik, cukup. Baik. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 berikut ini.
puncak gunung hingga tepi pantai, perbukitan sungai. 406 desa, 21 kecamatan, sambut pilkada dengan aman. Yo ayo semua warga Pati, 27 November 2024, pilihlah gubernurmu, pilihlah bupati dengan hati nuranimu. Semoga kita diberi pemimpin yang terbaik, semoga pemilihan berjalan sesuai harapan. Pati bumi demokrasi semakin makmur sejahtera. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, kami persilakan untuk dapat menyampaikan visi misinya secara langsung dengan durasi waktu yang sama, yakni 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkopimda Kabupaten Pati yang saya muliakan, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, tim penulis, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, tim pemenangan Budi Novi yang saya banggakan, para bapak dan para ibu yang hadir, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati yang berbahagia, serta tidak lupa sahabat-sahabat saya, pasangan 01 dan 02 yang saya cintai juga saya banggakan. Alhamdulillah, untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Pati menuju lebih baik, menuju masyarakat Pati yang makmur, masyarakat Pati yang sejahtera, masyarakat Pati yang bahagia lahir dan batin. Kami mempunyai komitmen yang jelas dan berkeadilan. Kami mempunyai progres yang terpancang dengan tegas dan terukur dengan langkah-langkah yang jelas untuk membawa masyarakat Pati menuju sejahtera. Ini kami sampaikan karena ini merupakan bagian dari pengharapan masyarakat. Selanjutnya kami akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik, yang jujur, yang amanah dan akuntabel, serta penuh keterbukaan dan transparansi. Ini kami sampaikan karena ini bagian dari tolok ukur keberhasilan kami dalam menyuguhkan bahwa inilah pemerintahan yang baik. Terima kasih, waktu habis. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Selanjutnya kepada ketiga pasangan calon kami mohon untuk dapat duduk di tempat yang telah kami sediakan. Baik, hadirin dan pemirsa, demikian segmen pertama debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami akan kembali dengan segmen kedua debat dengan agenda menjawab pertanyaan dari panelis. Namun usai jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen kedua ini yakni menjawab pertanyaan dari para panelis. Tata cara akan kami sampaikan yakni setiap pasangan calon akan memilih pertanyaan dalam kotak kaca di mana setiap bola akan bertuliskan angka 1 hingga 12. Adapun subtema hari ini adalah terkait dengan hukum, pemerintahan dan transformasi ekonomi. Mengawali segmen kedua ini, kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat maju memilih pertanyaan dengan cara mengambil bola pada kotak kaca yang telah kami sediakan. Mengambil bola pada kotak kaca. Bola yang terambil harap ditunjukkan kepada kami moderator dan juga kamera. Di situ saja. Baik. Angka? 3. 3. Baik. Boleh diletakkan di kotak sebelahnya? Baik, kami mohon untuk dapat berdiri di belakang podium. Baik,
Amplop pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu hadirin dapat saksikan amplopnya masih tersegel. Saya akan buka amplop pertanyaan nomor 3. Kami mohon kepada pasangan calon nomor urut 2, pertanyaan ini akan kami bacakan satu kali, harap untuk disimak karena tidak akan kami ulangi. Terkait dengan subtema hukum, indeks reformasi hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan atas pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terhadap indeks capaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Peningkatan zona integritas dan juga budaya kerja yang bersih serta transparan masih menjadi tantangan tersendiri dalam perwujudan reformasi birokrasi di Kabupaten Pati. Pertanyaannya, bagaimanakah komitmen serta program konkret yang saudara tawarkan untuk meningkatkan integritas dan juga transparansi dalam pemerintahan, khususnya dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya dan kami akan menjawab. Komitmen kami tentunya sebagai kepala daerah harus bisa memberi contoh. Kemudian kita juga bisa memberi motivasi dan juga dorongan sehingga menjadi lebih baik. Kemudian kita juga akan menerapkan fakta integritas kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Pati ini, dan dari unsur pimpinan maupun dari sampai dengan staf. Kemudian kita juga akan memaksimalkan pengawasan baik itu internal maupun juga nanti kita akan melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian kita juga akan mewujudkan zona bebas korupsi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Pati ini. Mungkin Pak Wakil bisa menambahkan. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Jadi tadi sudah disampaikan tentang toladan, pimpinan harus menjadi toladan. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya maun karsa tutwuri handayani. Artinya bahwa di depan menjadi toladan, di tengah menjadi motivator, dan di belakang menjadi pendorong. Kemudian kaitannya dengan WBK atau wilayah bebas korupsi, nanti kita akan utamakan dulu untuk OPD yang melayani pelayanan umum. Setelah itu baru ke OPD lain termasuk kecamatan dan sebagainya. Insya Allah nanti ke depan korupsi di Kabupaten Pati tidak ada lagi. Baik, Anda masih memiliki waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa ke depan untuk memilih pertanyaan dengan cara yang sama. Baik, nomor 10. Baik, bisa kita lihat bersama bahwasannya pertanyaan masih tersegel dan tetap terjaga kerahasiaannya. Pertanyaan akan saya buka. Baik, kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali, mohon untuk mendengarkan dengan seksama karena tidak akan kami ulang. Subtema ekonomi, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pati
selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dengan kisaran 5,19% hingga 5,72%. Perekonomian Kabupaten Pati pada tahun 2023 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 54,78 triliun dan PDRB atas harga konstan mencapai 34,98 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang mencapai 5,02% didorong oleh komponen pengeluaran LNPRT dengan pertumbuhan 7,43%, disusul pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan sebesar 5,69%. Komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB dengan pertumbuhan 4,2% dan pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan 2,60%. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen strategis yang diambil saudara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Waktu Anda dimulai Anda saat berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa kami akan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menggali, dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada. Sehingga ini pula akan menambah pendapatan asli daerah yang tentunya akan meningkat dengan bertahap dan rasional. Untuk itu, terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini tumbuh luar biasa di tahun 2023 dan di tahun 2024, kami akan bekerja sama dengan usaha, dengan dunia usaha, sehingga produk-produk masyarakat Kabupaten Pati, sehingga hasil-hasil karya masyarakat Kabupaten Pati akan menjadi satu komoditas kebutuhan masyarakat. Kami banyak potensi, Pati luar biasa. Kami mempunyai pantai 68 km, kami mempunyai Kuningan, kami mempunyai Batik, yang semuanya adalah potensi masyarakat Kabupaten Pati. Insya Allah ke depan kami akan berusaha membuka pasar selebar-lebarnya sehingga masyarakat Kabupaten Pati dengan indeks ekonomi yang 7,01, 7,70 kami akan berusaha meningkatkan itu. Kita ketahui bersama, Pati adalah 10 besar penghasil garam di Indonesia. Setiap tahun surplus garam di Pati 4.370.000 ton. Ini kan luar biasa. Ini harus kita tingkatkan, harus kita pasarkan. Baik, waktu Anda habis. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa duduk kembali. Hadirin mohon tenang. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk dapat ke depan memilih pertanyaan dengan cara yang sama. Baik, nomor 11. 11, baik. Amplop pertanyaan nomor 11, kami mohon untuk dapat berdiri di belakang podium, masih tersegel. Saya akan buka segel dari amplop pertanyaan nomor 11. Kepada pasangan calon nomor urut 1, harap disimak karena pertanyaan akan saya bacakan 1 kali dan tidak kami ulangi. Subtema ekonomi berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP PTSP Kabupaten Pati, realisasi investasi di Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah mencapai 1
triliun rupiah, melebihi target investasi tahunan yang ditetapkan sebesar 1,162 triliun rupiah. Realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah sebesar 1,345 triliun rupiah dan penanaman modal asing atau PMA adalah sebesar 158 miliar rupiah. Pertanyaannya, berdasarkan data capaian target investasi tersebut, bagaimanakah kebijakan dan juga strategi saudara agar investasi tersebut dapat memberikan multiplier effect atau juga efek pengganda positif terhadap ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Tentu kita semua bersepakat supaya prestasi investasi di Kabupaten Pati meningkat, baik penanaman modal asing, domestik maupun lokal. Kami punya kiat-kiat untuk meningkatkan itu, diantaranya adalah menciptakan iklim usaha yang baik di Kabupaten Pati dengan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan penyelenggaraan berizin berusaha berisiko atau dan dijabarkan oleh peraturan penanaman modal Badan Penanaman Modal Koordinasi Penanaman Modal itu nomor 3 tahun 2021, yaitu dengan sistem OSS online single submission. Itu diharapkan penyelenggaraan perizinan berbadan usaha itu bisa berjalan secara efektif dan baik, dan tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pati akan patuh terhadap proses perizinan itu. Kemudian yang kedua, dari aparatur pemerintah Kabupaten Pati harus memastikan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para investor, memberikan lapangan berusaha seluas-luasnya dalam rangka peningkatan lapangan pekerjaan dan juga dalam rangka pertumbuhan perekonomian. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan memudahkan izin berusaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pati, karena dengan investasi yang tumbuh dan berkembang akan memberikan multiplier effect terhadap bergeraknya perekonomian di Kabupaten Pati. Itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Kabupaten Pati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin dan pemirsa, demikian segmen kedua debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami akan kembali dengan segmen ketiga debat dengan agenda yang sama, yakni menjawab pertanyaan dari panelis. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Mahmudyansa, Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pati. Mari kita semua datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Kita pilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Mari kita gunakan hak pilih kita semua. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Imanuddin, anggota KPU Kabupaten Pati. Woro-woro bagi semua warga Pati yang sudah memiliki hak pilih, jangan lupa pada tanggal 27 November hari Rabu pada pukul 7 pagi sampai 1 siang segera gunakan hak pilih Anda ke TPS untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Mukti Sayono, staf KPU Kabupaten Pati, menghimbau seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati, mari menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Semoga Pati makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kusnan Jagat Saksana KPU Kabupaten Pati mengajak masyarakat Kabupaten Pati hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk datang ke TPS. Ayo nyoblos, orang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Baik, Anda masih dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen ketiga ini masih sama dengan segmen kedua, yakni menjawab pertanyaan dari para panelis, di mana tata cara tetap sama, setiap paslon akan memilih pertanyaan dalam kotak kaca, di mana setiap bola bertuliskan angka. Pertanyaan pada amplop nantinya akan meliputi 3 subtema, yakni hukum, pemerintahan, dan transformasi ekonomi. Baik, mengawali segmen ketiga, kepada pasangan calon nomor urut 3, kami silahkan untuk maju ke depan untuk memilih bola pada kotak. Mohon maaf, turunkan sedikit. Baik, nomor 9. Bola boleh diletakkan di kotak sebelahnya yang sudah terambil. Sorry, nomor 6 ya? Baik, nomor 6. Baik Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan nomor 6 dan bisa kita lihat bersama masih tersegel dan terjaga kerahasiaannya. Baik, kami informasikan kepada paslon nomor urut 3, pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan mohon untuk mendengarkan dengan seksama karena tidak akan kami ulangi. Pertanyaan dengan subtema pemerintahan. Urusan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah berkebutuhan khusus adalah kewenangan provinsi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lulusan SMA, SMK, dan sekolah berkebutuhan khusus tidak semua meneruskan studi di perguruan tinggi. Mereka tinggal di daerah asal sebagai generasi muda yang siap masuk pasar pekerjaan atau lapangan kerja. Pertanyaannya, apa saja rencana kebijakan yang relevan saudara formulasikan dalam kepemimpinan saudara untuk mengatasi tantangan dan hambatan di atas dengan mengingat bahwa tiap akhir tahun ajaran lulusan baru terus bertambah dan tidak semua dari mereka terserap di pasar pekerjaan alias menjadi pengangguran. Waktu Anda 2 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pengangguran ini memang satu permasalahan bukan hanya di tingkat kabupaten. Namun pengangguran ini menjadi satu agenda khusus pemerintah Republik Indonesia yang mana setiap tahun upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mengupayakan supaya anak-anak yang putus sekolah, ini kategori pengangguran pemula, orang-orang yang berusia produktif, usia kerja, yang selama ini belum juga mendapatkan pekerjaan tetap, ini pengangguran menengah yang harus kita selamatkan. Dan yang ketiga, pengangguran yang berkebutuhan urgent. Ini luar biasa. Sehingga para bapak dan para ibu, dalam rangka kami memimpin Kabupaten Pati terkait dengan pengangguran, kami banyak kiat, banyak progres yang akan kami sampaikan untuk menanggulangi pengangguran di Kabupaten Pati. Yang pertama, lembaga-lembaga pelatihan kerja yang sudah ada kita maksimalkan,
kita optimalkan sehingga kesiapan generasi muda pemula, generasi produktif bekerja maupun pengangguran yang urgent ini bisa teratasi. Sehingga hal ini mengurangi 20% dari tingkat pengangguran yang ada. Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan dunia usaha yang mana investor-investor, yang mana para pengusaha akan menyediakan pekerjaan bagi... Baik, waktu Anda habis. Baik, saya silahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa kembali duduk. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk dapat maju mengambil pertanyaan di kotak dengan cara yang sama. Nantinya bola yang sudah terambil dapat diletakkan di sebelahnya. Baik. Baik. 1. Pertanyaan nomor 1 kami mohon untuk dapat berdiri di belakang podium. Amplop pertanyaan nomor 1 masih tersegel. Saya akan buka dan pertanyaan akan saya bacakan 1 kali, harap disimak. Nomor 7. Baik. Mohon maaf, kami ralat. Pertanyaan kami kembalikan. Kami ambil pertanyaan nomor 7. Masih tersegel. Baik, subtema pemerintahan. Salah satu kekhawatiran banyak pihak setelah pemilihan kepala daerah adalah terjadinya politisasi birokrasi, yaitu proses seleksi, mutasi, dan promosi pejabat di daerah diwarnai dengan pertimbangan politik. Data dari KPK menunjukkan bahwa kasus jual beli jabatan, harap tenang, saya akan lanjutkan. Data dari KPK menunjukkan bahwa kasus jual beli jabatan adalah korupsi yang paling sering terjadi di birokrasi. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi dan juga rencana kebijakan saudara dalam menghadapi dan mengatasi masalah tersebut agar tujuan mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, memegang teguh kode etik dapat dikembangkan pada daerah saudara? Dan waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Dalam hal ini kami akan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan yang bersifat sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Pati, indeks profesionalitas aparatur sipil negara Kabupaten Pati tergolong masih rendah dan itu faktor utamanya adalah karena masalah kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan ini harus menjadi perhatian penuh supaya standar kompetensi jabatan itu bisa kita bentuk, ada lembaganya sebagai penilai apakah pejabat-pejabat di UPD Kabupaten Pati ini benar-benar profesional, benar-benar kompeten, layak untuk menduduki jabatan tersebut atau tidak. Ada unsur lain yaitu bagaimana kita menilai kedisiplinan mereka dan bagaimana kita bisa menilai kompetensinya dia, juga bagaimana bisa menilai kinerjanya dia. Ini semua harus kita letakkan pada sistem yang akan kita kawal supaya penilaian para jabatan, direct man, indirect list, itu betul-betul bisa berjalan melepas dari unsur subjektif. Dan pendekatan yang kedua adalah kami sebagai kepala daerah harus bisa memberikan contoh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Tanpa ada unsur subjektif, unsur hal-hal yang lain, kita akan meletakkan personel sumber daya manusia sesuai dengan porsinya. Jadi kami tidak akan berkomitmen, sekali lagi kami berkomitmen, tidak akan jual beli jabatan. Baik. Bukan karena yang membayar kemudian kami promosikan.
Waktu Itu komitmen habis. kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat harap tenang. Harap tenang. Kami peringatkan, kami moderator dapat memperingatkan bila tidak menaati peraturan, kami akan memperingatkan untuk dapat berjalan dengan lancar. Kami lanjutkan. Baik. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, kami silahkan untuk ke depan untuk memilih pertanyaan dengan cara yang sama. Baik, nomor 12 untuk bisa ditaruh di kotak yang satu. Baik, ini adalah pertanyaan nomor 12 dan masih terlihat tersegel dan dijamin kerahasiaannya. Baik, pertanyaan akan saya buka. Kepada paslon nomor urut 2, saya ingatkan saya akan membaca 1 kali dan dimohon untuk mendengarkan secara saksama. Dengan subtema ekonomi, hasil survei industri mikro kecil atau IMK pada tahun 2022, jumlah usaha UMK di Kabupaten Pati tercatat sekitar 14,72 ribu usaha. Usaha IMK di Kabupaten Pati didominasi kelompok industri mikro, tenaga kerja 1-4 orang, sebesar 89,87% atau sekitar 13,23 ribu usaha. Sedangkan kelompok industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang sebesar 10,13% atau sekitar 1,49 ribu usaha. Dalam data jenis kesulitan yang dihadapi IMK di Kabupaten Pati, 3 besar ditempati oleh bahan baku mencapai 26,45%, permodalan mencapai 25,85% dan pemasaran mencapai 25,27%. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah nyata saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh IMK meliputi bahan baku, permodalan, dan pemasaran agar IMK dapat bertumbuh serta membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya dan kami akan menjawab. Strategi tentunya dari bahan baku kita akan bekerja sama dengan pemasok lokal maupun nasional. Kemudian kita juga akan mendirikan sentra bahan baku yang strategis. Kemudian dari segi permodalan tentunya kita akan menjalin dengan lembaga keuangan untuk memperoleh biaya ataupun pinjaman dengan bunga rendah, dan juga kita akan memberikan pelatihan untuk manajemen keuangan. Mungkin Pak Wakil. Harap tenang. Harap tenang. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadi kalau tadi masalah bahan baku, kemudian masalah permodalan, saya akan menambahkan masalah pemasaran. Jadi untuk IMK, pemasaran itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena tanpa pemasaran yang baik, maka produk dari IMK maka tidak akan terjual. Untuk itu, saya akan mengambil langkah-langkah yang pertama, yaitu perlu meningkatkan pasar lokal maupun ekspor. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pameran atau expo yang baik itu yang di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Bali, dan sebagainya. Dengan harapan bahwa IMK Kabupaten Pati dikenal di seluruh Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemasaran secara digital. Saat ini pemasaran secara digital penting sekali karena ada jual online dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus cinta produk wong Pati. Bila perlu, kami kalau jadi pemimpin memakai
pakaian dari Pati. Baik, waktu Anda habis. Baik, saya silakan untuk nomor paslon urut 2 untuk bisa duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen ketiga debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen keempat debat dengan agenda tanya jawab antar pasangan calon. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen keempat ini, masing-masing pasangan calon akan berkesempatan memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon lainnya. Pasangan calon yang saling bertanya akan ditunjuk oleh moderator, dan moderator hanya akan menghentikan pertanyaan maupun juga jawaban jika mengandung unsur sara. Sementara jika pertanyaan mengandung singkatan ataupun juga akronim, maka pasangan calon diharapkan memberikan keterangan lebih jelas. Pertanyaan, jawaban, dan juga tanggapan diharapkan dapat menggunakan bahasa baku. Untuk kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat berdiri di belakang podium. Pasangan calon nomor urut 2 juga berdiri di belakang podium. Pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2 akan menyampaikan jawaban, kemudian pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan tanggapan. Kepada pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan dan waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih, kami akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Slogan Anda adalah Bangun Tiso Warga Mulyo. Saya sudah membaca secara keseluruhan program prioritas yang Anda tawarkan dalam visi misi. Tidak ada satupun program prioritas Anda yang nyenggol terhadap implementasi atau mewujudkan slogan tersebut. Ada 401 desa, 5 kelurahan di Kabupaten Pati. Bagaimana Anda punya program bisa mewujudkan slogan itu yang betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh desa dan 5 kelurahan untuk mewujudkan rakyat sejahtera. Di sisi yang lain kami tahu bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Pati ini tergolong rendah. Berdasarkan data dari Menteri Keuangan sebesar 1,020. Di mana dengan kapasitas fiskal yang semacam ini, bagaimana strategi Anda untuk mengimplementasikan? Baik, tolong jelaskan. Waktu habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan, dan waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan kami akan menjawab. Untuk slogan Bangun Desa Warga Mulyo tentu saja pembangunnya akan dilakukan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga kita akan meningkatkan kompetensi dari unsur kepala desa bahkan sampai dengan tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kenapa kami memilih Bangun Desa Warga Mulyo? Karena Kabupaten Pati 401 desa, ya 401 desa, kotanya hanya 5, sehingga perlu kita slogan Bangun Desa Warga Mulyo. Kemudian hampir semua visi kami mengarah ke desa. Karena apa? Karena masyarakat Kabupaten Pati itu sebagian besar adalah desa. Sehingga apa yang ada di visi misi kami tentunya diutamakan adalah untuk di desa. Kemudian kaitannya fiskal. Fiskal memang kita rendah. Kemudian untuk meningkatkan itu tentunya harus meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pati. Ya, termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Pendapatan asli daerah ada pajak, ada retribusi. Kemudian untuk pajak, kita tidak perlu meningkatkan nilai pajak atau
tetapi cukup dengan mengefektifkan. Contoh seperti yang disarankan oleh Korsubgah KPK, di restoran-restoran kita pasang tapping box. Harapannya semua proses jual beli ini berlangsung bisa dimonitor sehingga pajaknya bisa diketahui. Kemudian kaitannya dengan retribusi, ada beberapa retribusi yang perlu kita tingkatkan dan Baik, waktu habis, terima kasih. Harap tenang. Hadirin harap tenang. Hadirin Bapak, harap Ibu. tenang. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya selaku moderator memperingatkan kembali untuk tidak melontarkan pernyataan yang memprovokasi. Untuk oknum yang menyatakan pernyataan provokasi, silakan pengamanan harap dikeluarkan. Kami tidak mentolerir acara ini tidak berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya peringatkan, peringatan keras. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban tersebut. Dan waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, program yang Anda sampaikan itu sifatnya normatif. Tidak ada program yang menonjol, yang betul-betul menjadi prioritas untuk mewujudkan slogan Anda membangun desa warga mulya. Kita memang tahu untuk peningkatan kapasitas fiskal itu diantaranya adalah pendapatan daerah ditingkatkan. Tapi pendapatan daerah itu membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Bisa dalam 1 periode itu sudah selesai, tapi program prioritas untuk mewujudkan slogan Anda itu belum sampai terlaksana. Dan apalagi kalau peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi, itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Hadirin harap Pasangan tenang. calon nomor urut 2 untuk tetap berdiri di belakang podium, Bapak. Selanjutnya kami panggil untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat berdiri di belakang podium. Baik. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 akan menyampaikan jawaban, kemudian paslon nomor urut 2 akan memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 03. Kepada paslon nomor urut 2, kami silakan untuk memberikan pertanyaan dan waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan ke paslon 3, subtema pemerintahan. Isu strategis di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan juga akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik pada tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif, sehingga menghasilkan birokrasi yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efisien dan efektif. Pertanyaannya, apa makna dari tata kelola pemerintahan yang unggul dan tata kelola pemerintahan yang adaptif? Mohon penjelasannya. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Kita tunggu dulu untuk waktu. Countdown hingga habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dan waktu Anda 2 menit dari Anda saat berbicara. Terima kasih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, yang jujur, yang amanah, akuntabel, serta penuh keterbukaan dan transparansi adalah bagian dari visi kami, bagian dari progres kami ke depan. Ini akan kami sampaikan karena ini merupakan tolok ukur keberhasilan kami dalam rangka mempersembahkan kepada masyarakat Pati
bahwa inilah tata kelola pemerintahan yang baik, yang pro rakyat. Sehingga kami dalam rangka memberikan banyak pemahaman, banyak pengetahuan kepada para ASN yang selama ini melayani masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat menjadi tolak ukur, menjadi titik tumpu, menjadi tujuan kita bersama. Pelayanan yang baik, pelayanan yang terbuka, sekali lagi pro rakyat. Dan nanti kami akan buka aduan layanan 24 jam di pendopo untuk masyarakat Kabupaten Pati. Insya Allah kita anggarkan pembuatan KTP, KK sampai ke tingkat desa supaya masyarakat lebih mudah mengakses untuk keperluan-keperluan administrasi. Itu yang akan kami lakukan nanti ke depan. Insya Allah juga transparansi, yang namanya bazar program setiap tahun akan kami buka supaya masyarakat tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang nanti kita akan lakukan. Itulah yang namanya transparansi pemerintahan. Terima kasih Pak. Baik. Baik, selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, kami silahkan untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Bapak dan Mas Novi sudah menjawab untuk tata kelola pemerintahan yang unggul. Tetapi untuk yang adaptif belum. Kalau menurut kami yang adaptif itu adalah pemerintahan yang mudah beradaptasi dengan situasi. Misalnya pada saat situasi COVID kita juga harus menyesuaikan tata kelola pemerintahannya. Pada saat era sekarang di mana era digitalisasi kita juga harus menyesuaikan tata kelola pemerintahannya dengan digitalisasi. Saya kira itu Pak. Baik. Anda masih memiliki waktu, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik. Baik, kepada paslon nomor urut 2, kami silahkan untuk duduk kembali dan paslon nomor urut 3 untuk tetap berdiri. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk dapat berdiri di belakang podium. Pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 1 akan menyampaikan jawaban, kemudian pasangan calon nomor urut 3 akan menanggapi jawaban tersebut. Kepada pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan dan waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Sudewo dalam hal ini yang kritis dan banyak komentar. Bagaimana Anda memandang dan menilai sistem pemerintahan Kabupaten Pati 5 tahun ke belakang? Apakah pola pemerintahan itu sudah pro rakyat? Terima kasih. Baik. Boleh menambahkan? Anda masih Ada tambahan lagi untuk Pak Chandra tentang perekonomian. Bagaimana langkah Anda untuk mengantisipasi atau mengatasi penanganan harga ikan yang saat ini sedang jatuh dan merugikan nelayan? Terima kasih. Baik. Kepada pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk dapat menjawab pertanyaan dan waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan ini sesungguhnya membuat kami
keberatan untuk menjawab. Karena kami rasanya tidak etis lah menjawab atau mengemukakan bagaimana kondisi pemerintahan 5 tahun terakhir. Pak Haryanto sebagai bupati yang terakhir, prinsip kami adalah pemimpin itu tidak ada yang purna. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi tidak ada pemimpin yang purna. Tuntas semua pokok persoalan selesai dalam kepemimpinan atau rejim pada saat itu. Jadi kami meskipun punya catatan, meskipun kami ini punya data, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan dalam forum publik ini. Adapun komitmen kami di 5 tahun ke depan, kami akan membenahi semua kekurangan, semua kelemahan yang terjadi di pemerintahan, dan komitmen kami hanya satu, membangun tata kelola pemerintahan, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat, menyusun strategi pembangunan, membuat kualitas belanja daerah yang baik, meningkatkan kapasitas fiskal, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati. Silakan Pak Chandra menjawab. Mas Novi, kalau masalah perikanan mungkin saya sudah khatam, Mas. Jadi untuk perikanan ini saya sudah membuka lapangan market ekspor yang sudah banyak. Jadi memang kenapa perikanan ini harganya turun, mungkin memang marketnya yang kurang kita buka untuk ekspor. Jadi penambahan nilai dari ikan ini akan lebih kalau kita bisa ekspor komoditi perikanan kita ini, Mas. Baik, terima kasih, waktu habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, kami beri waktu untuk menanggapi jawaban tersebut dengan durasi 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Sudewo ini merupakan motivasi kami untuk lebih membangun ke depan, memotivasi kami untuk lebih bersemangat ke depan untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Pati. Namun banyak catatan-catatan kami, banyak pengalaman-pengalaman kami yang selama ini belum terrealisasi, sehingga upaya kami dengan motivasi ini insya Allah ke depan akan lebih baik. Untuk menanggapi Mas Chandra, bagaimana ikan bisa diekspor, padahal ikan yang impor dari Cina aja membanjiri Kota Juwana. Langkah yang akan kami lakukan melibatkan pondok pesantren seluruh Nusantara untuk menyerap ikan yang ada diproduksi oleh Juwana sendiri, Mas Chandra. Itu yang akan kami lakukan. Baik, terima kasih. Kepada seluruh pasangan calon kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa, demikian segmen keempat dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami akan kembali dengan segmen kelima debat dengan agenda yang sama, yakni sesi bertanya dengan antar pasangan calon, namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen kelima ini, masing-masing paslon akan berkesempatan untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan atas jawaban paslon lainnya. Paslon yang saling bertanya akan ditunjuk oleh moderator. Moderator hanya akan menghentikan pertanyaan maupun jawaban jika mengandung unsur sara. Sementara jika pertanyaan mengandung singkatan atau akronim, maka paslon diharapkan untuk memberikan keterangan lebih jelas. Pertanyaan, jawaban, dan tanggapan diharap menggunakan bahasa baku. Baik, untuk yang pertama, kami silahkan kepada paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Kami silahkan untuk bisa berdiri di belakang podium. Pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3.
Baik, paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 akan menyampaikan jawaban, kemudian paslon nomor urut 3 akan memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 3, kami silahkan untuk bisa memberikan pertanyaan dan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada pasangan 02. Selama ini kita ketahui bersama dan ini bukan menjadi satu rahasia di Kabupaten Pati ini, ada fenomena baru yang luar biasa. Bahwa ASN bahkan pejabat, kepala desa dan perangkat desa saat ini kami menilai tidak netral. Bahkan mereka menyatakan diri mendukung salah satu pasangan calon. Lantas pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan dan pendapat saudara tentang hal ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, cukup. Baik, selanjutnya saya silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk bisa memberikan jawaban dan waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan kami akan menjawab sesuai dengan pikiran kita. Tentu saja untuk kepala desa ini kita sudah jelas bahwa kepala desa ini tidak boleh berpolitik dan harus netral untuk kegiatan pilkada. Kemudian juga baru-baru ini kita juga melihat adanya edaran baru dari gubernur bahwa untuk kepala desa dan juga perangkat desa itu tentunya harus netral untuk pilkada yang ada di Kabupaten Pati ini atau bahkan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kemudian kami akan menambahkan kaitannya dengan ASN. ASN itu sudah ada undang-undang ASN, harus netral. Ya. Harus netral, tidak boleh memihak pada salah satu calon apalagi pada saat pilkada ini. Sehingga kami berharap ke depan bahwa kami mohon kepada para ASN, kita sudah tahu undang-undang ASN, kemudian kepada kepala desa dan perangkat desa, kita sudah tahu undang-undang desa, bernetrallah dalam pilkada ini. Baik, Anda masih memiliki waktu, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Dengan durasi waktu 1 menit dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pemikiran saudara, pemahaman saudara terkait dengan fenomena di Pati ini baik sepaham dengan saya dan semua masyarakat Kabupaten Pati. Ini merupakan dinamika politik yang luar biasa. Ini pengalaman yang tidak terelakkan di Pati. Sehingga kami berharap ini pelajaran, ini pemahaman, ini catatan yang selanjutnya kepada semuanya yang merasa terkait dengan kepentingan ini dihentikan. Jangan diteruskan. Terima kasih. Insya Allah nanti di dalam kepemimpinan kami ke depan, kami tidak akan menggunakan politik intervensi, tapi politik mengayomi. Mengayomi semua pemimpin, mengayomi semua segenap warga Kabupaten Pati. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada paslon urut 03 untuk bisa duduk kembali dan paslon 02 untuk tetap berdiri. Dan selanjutnya kami silahkan kepada paslon nomor 1 untuk bisa berdiri di belakang podium.
Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 1 akan menyampaikan jawaban. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan dan waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pertanyaan ke Paslon 1 subtema ekonomi. Merujuk pada data Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebesar 3,37. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara dalam meningkatkan indeks daya saing daerah Kabupaten Pati yang masih rendah? Dan berapa target saudara dalam meningkatkan indeks daya saing daerah Kabupaten Pati? Baik, Anda masih memiliki waktu, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, langsung kita persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dan waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Pati, ada beberapa hal langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah inovasi daerah atau pembaruan-pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu tetap kami jalankan secara konsisten, baik itu jenis, prosedur maupun metode dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar, peningkatan efektivitas, peningkatan efisiensi, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga lepas dari konflik interest, betul-betul murni untuk kepentingan rakyat Kabupaten Pati. Dalam rangka meningkatkan daya saing, selain faktor itu adalah kami harus mewujudkan belanja daerah yang berkualitas. Belanja daerah yang berkualitas itu adalah fokus terhadap program dan kegiatan pada prioritas program tertentu. Karena APBD yang kami selenggarakan secara berkualitas itu akan menjadi turbin perekonomian Kabupaten Pati. Begitu juga APBN itu adalah turbin perekonomian secara nasional. Jadi kami harus fokus untuk meningkatkan daya saing. Hal-hal yang penting yang harus kami lakukan adalah peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, kemudian memberikan lapangan berusaha seluas-luasnya, dan juga memberikan rasa cinta terhadap produk Kabupaten Pati. Jadi kami nanti punya gerakan cinta produk Kabupaten Pati. Semua komoditi yang dikonsumsi oleh makanan dan minuman apapun yang dikonsumsi Pati harus produk Kabupaten Pati, sehingga daya saing Kabupaten Pati akan naik dengan target 5,5%. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat memberikan tanggapan atas jawaban tersebut dan waktu Anda menanggapi adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih pasangan 01 yang telah menjawab, tapi menurut kami adalah seperti ini. Jadi pemetaan daya saing itu dipengaruhi oleh aspek pembangunan. Aspek pembangunan yang mempengaruhi itu ada 4, yaitu aspek lingkungan pendukung, aspek SDM, aspek pasar, dan aspek ekosistem inovasi. Kemudian dari 4 aspek itu, ada 12 pilar. Untuk Kabupaten Pati yang masih rendah adalah pilar nomor 2, infrastruktur, tadi disampaikan oleh Pak Dewo, betul. Kemudian yang kedua adalah pilar nomor 7, yaitu pasar induk. Kemudian pilar nomor 12, yaitu kapasitas inovasi, ini yang masih rendah. Dan nilai tertinggi atau indeks daya saing tertinggi adalah 5. Baik, kalau tadi jawab 5,5 ya waktu habis, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1, kami mohon untuk tetap berdiri di belakang podium. Pasangan calon nomor urut 2, kami mohon untuk duduk kembali.
Selanjutnya kami panggil untuk pasangan calon nomor urut 3 berdiri di belakang podium. Baik, kepada paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 akan menyampaikan jawaban, kemudian paslon nomor urut 1 akan memberikan tanggapan atas jawaban dari jawaban. Dan kemudian paslon 01 akan memberikan tanggapan atas jawaban paslon 03. Dan kepada pasangan calon 01, kami silahkan untuk dapat memberikan pertanyaan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kami akan mencoba mengajukan satu pertanyaan kepada pasangan calon nomor 3. Ringan-ringan saja, mengapa ringan-ringan saja? Pertanyaan ini saya orientasikan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Pati. Produk Kabupaten Pati salah satu komoditinya adalah garam. Garam ini produksinya nomor 2 di tingkat nasional dan nomor 1 di tingkat Jawa Tengah. Tapi pada kenyataannya produksi yang tinggi ini belum terkonversi dengan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati, terutama pada petani garam, dan belum memberikan kontribusi perekonomian untuk Kabupaten Pati, baik berupa pendapatan daerah maupun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pati. Hal apa atau strategi apa yang akan kau laksanakan untuk masalah garam ini supaya bisa memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi perekonomian kepada Kabupaten Pati? Terima kasih. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pak, ini adzan, langsung ini. Terima kasih, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf, istighfar nggih. Astagfirullahaladzim. Terkait dengan pertanyaan Pak Dewo, peningkatan petani garam. Saya sampaikan bahwa Kabupaten Pati mempunyai 68 km bibir pantai. Yang 20 km terbentang dari Rembang sampai Kecamatan Trangkil adalah produksi garam. Pati termasuk kabupaten penghasil garam 10 besar di Indonesia, nomor 2 dan nomor 1 di Jawa Tengah. Kita mempunyai pabrik-pabrik besar di Kabupaten Pati yang bahan bakunya dari garam. Sehingga garam-garam ini sampai saat ini produksi lokal, produksi masyarakat belum bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga upaya kami sebagai pemerintah, kami akan bekerja sama dengan para pelaku usaha yang terkait dengan penggunaan garam. Kedua, kami akan memperbaiki produksi garam sehingga kualitas dari garam ini bisa untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Karena garam ini bisa untuk farmasi, bisa untuk konsumsi dan bisa untuk produksi. Untuk itulah upaya-upaya kami sebagai pemerintah daerah akan terus-menerus menggali dan meningkatkan serta membuat inovasi-inovasi baru supaya memberikan harapan kepada petani garam, produksinya bisa memenuhi kualitas yang diperlukan. Waktu Anda habis. Baik, terima kasih. Kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor 3. Dengan durasi waktu 1 menit dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Jawaban pasangan 03 itu memberikan gambaran bahwa dengan pasangan 01 itu punya persepsi yang sama. Punya semangat yang sama. Bagaimana mengelola garam ini menjadi bernilai untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati. Kami punya niat yang sama. Pasar garam itu ada 2, yaitu industri dan perumahan. Industri memang harus ditingkatkan kualitasnya karena dalam kondisi alami NaCl, natrium klorida garam itu hanya 94%. Supaya bisa diterima di industri minimal harus 98%. Dan itu tidak mungkin akan bisa kita lakukan secara konvensional.
harus menggunakan teknologi modern dan kami akan bekerja sama dengan para investor. Di sisi yang lain, pasarnya ke perumahan, yodium secara alami itu 0, maka perlu ditambah yodium antara 30 sampai 80 untuk menembus pasar perumahan. Terima kasih. Baik. Baik, kami silakan kepada paslon urut 1 dan 03 untuk bisa duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen kelima debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen ke-6 debat dengan agenda pernyataan penutup atau closing statement. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen ke-6 ini, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Kepada pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk dapat berdiri di belakang podium. Sebelum kita mulai segmen ke-6 ini, saya ingin dengar suara dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. Baik. Baik, cukup. Baik, cukup untuk Selanjutnya kami silakan untuk pendukung paslon 02. Baik. Cukup. Baik, pendukung paslon 02 untuk bisa Baik, terima cukup. kasih. Selanjutnya saya ingin dengar suara dari pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik. 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 Terima kasih. Baik, kami Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pendukung paslon 03. Selanjutnya. Untuk harap tenang. Baik, terima kasih, sudah cukup. Baik, terima kasih, sudah cukup. Selanjutnya, Bapak Ibu harap tenang, kami akan lanjutkan. Selanjutnya kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat memberikan pernyataan penutup atau closing statement, dan waktu Anda memberikan pernyataan penutup adalah 3 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Kami beserta seluruh keluarga pendukung Budi Novi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati apabila dalam kami bersikap, kami bertutur kata ada hal yang kurang berkenan karena keterbatasan kami sebagai manusia. Pelaksanaan pilkada yang dibiayai uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit ini untuk memilih seorang pemimpin yang baik, untuk memilih seorang imam yang dapat digunakan sebagai panutan, untuk memilih seorang tokoh yang mempunyai niat mengabdi, berbakti, dan mau melayani rakyat, yang tentu saja dapat membangun Kabupaten Pati, yang tentu saja akan membawa masyarakat Pati menuju sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, di hadapan para hadirin semua yang hadir pada sore hari ini, kami berikhrar di hadapan panjenengan semua. Sisa umur kami akan kami wakafkan untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Kabupaten Pati.
Insya Allah kami tidak akan khianat kepada rakyat. Insya Allah kami tidak akan khianat kepada para leluhur pendiri Kabupaten Pati ini. Pilihlah kami, pasangan Budiono Novi Eko Yulianto, nomor urut 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik. Baik, Anda masih memiliki waktu, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Dan waktu Anda adalah 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Kali ini adalah debat kedua atau debat terakhir dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pati. Maka pada kesempatan kali ini kami menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten Pati, kepada Bawaslu, kepada panelis, kepada Forkopimda, kepada semua stakeholder Kabupaten Pati, rakyat Kabupaten Pati, atas peran sehingga proses pilkada sampai pada tahapan ini berjalan secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat secara luas. Kami berharap proses pilkada sampai dengan tanggal 27 November hingga sampai penetapan pasangan calon juga berjalan secara baik dan itu semua pasti karena dukungan seluruh rakyat Kabupaten Pati. Pemilihan Bupati adalah momentum untuk menentukan masa depan Kabupaten Pati 5 tahun ke depan. Gunakan hak suara supaya Anda punya partisipasi dalam pembangunan. Debat pertama, debat kedua sudah dilaksanakan, sosialisasi secara masif sudah dilaksanakan. Sekarang ini kami serahkan kepada seluruh rakyat Kabupaten Pati untuk menilai dan pada akhirnya untuk memilih pada tanggal 27 November. Gunakan niat Anda memilih adalah untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak karena pragmatis, tidak karena hal-hal yang bernilai sempit, tetapi betul-betul untuk rakyat Kabupaten Pati. Kabupaten Pati adalah kabupaten yang besar, punya penduduk 1.300.000 lebih, kemudian punya potensi ekonomi yang besar, berbagai macam organisasi ada di Kabupaten Pati. Tentu bila kami dipercaya untuk memimpin Kabupaten Pati, kami akan bersama-sama semua kekuatan di Kabupaten Pati. Kita kompak, kita solid, bersatu padu, membangun Kabupaten Pati, bergandengan tangan demi Pati yang kita cintai, maju untuk rakyat Kabupaten Pati. Silahkan Pak Chandra menambah. Saya pantun aja Pak. Kejuana beli terasi. Terasi juana enak dan bermutu. Ayo kita dukung Pati Bumi Demokrasi. Apapun pilihannya, pemenangnya tetap nomor 1. Terima kasih kepada semuanya. Mohon dukungannya untuk saya memimpin Kabupaten Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin mohon tenang. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Forkopimda, pimpinan partai politik, panelis dan juga moderator, pasangan 01 dan pasangan 03, kemudian para awak media, dan sesepuh, dan para kiai, dan juga tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati.
Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kami pasangan Wahyu Suharyono siap menerima mandat dari masyarakat Kabupaten Pati dan kami siap menjadi pemimpin untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati. Kami akan menjadi bupati dan wakil bupati bagi seluruh warga masyarakat Pati, baik yang memilih ataupun yang tidak memilih kami. Kami semua percaya bahwa pasangan calon mempunyai harapan sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Pati yang sejahtera. Untuk itu, kami bertekad akan mengurangi kemiskinan. Kami juga akan menurunkan stunting. Kami akan bertekad mengurangi pengangguran. Dan juga kami akan mewujudkan Kabupaten Pati ini yang bersih dan juga akuntabel. Serta kami akan berjuang mewujudkan Kabupaten Pati ini yang sejahtera, unggul, dan berkeadaban. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, hampir 2 bulan ini kami melaksanakan kampanye dengan penuh semangat dan kontestasi. Tetapi saya yakin bahwa semua pasangan calon bupati maupun wakil bupati menginginkan yang terbaik untuk Kabupaten Pati. Karena itu kami pasangan Wahyu Suharyono memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Kabupaten Pati. Pak Dewo dan Mas Chandra, Pak Budi dan Mas Novi, dan para pendukungnya, apabila selama kampanye ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami menginginkan pilkada berjalan dengan aman dan kondusif. Serta kami juga berharap proses pilkada ini tidak dinodai oleh hal-hal yang tidak terpuji. Karena kami ingin menang secara bermartabat. Sebelum diakhiri kami akan berpantun. Jalan-jalan ke Wedari Jaksa. Beli sayur di Pasar Juwono. Mari kita semua pilih pasangan Wahyu Suharyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk ketiga paslon hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Baik, hadirin dan pemirsa, demikian segmen ke-6 debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Dengan berakhirnya segmen ke-6, maka berakhir sudah seluruh rangkaian debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Kami mohon untuk tetap berada di panggung. Baik, saya Eza Faisal. Dan saya Yana Mahendra pamit undur diri. Jangan lupa untuk turut serta mensukseskan pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan berangkat ke TPS dan menyalurkan suara Anda pada 27 November 2024. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.